Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hesti Janati dari kelas FA 201B dengan NIM 21029 program studi D3 Farmasi Akademi Farmasi Cendikia Farmausada. Di sini saya akan mereview jurnal demi memenuhi tugas mikrobiologi dan parasitologi yang diampu oleh Ibu Rizky Nipsi Ramdini, Magister Sains. Jurnal yang akan saya review kali ini berjudul Aktivitas Antibakteri Isolat Bakteri Endofit dari Tanaman Miana atau Coleus cutellarioides Elben terhadap Staphylococcus aureus dan Escherichia coli yang disusun oleh Dwi Endah Kusumawati, Fahrian Hasmi Pasaribu, dan Maria Bintang dari Institut Pertanian Bogor, Indonesia, yang dipublis oleh jurnal Current Biochemistry volume 1 nomor 1 halaman 45 sampai 50. Langsung saja, yang pertama adalah pendahuluan, di mana penelitian ini dilatar belakangi oleh kurang optimalnya pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia yang dapat dipergunakan sebagai obat. Salah satunya adalah tanaman miana atau jawer kotok atau dengan nama latinnya Coleus cutellarioides Elben. Bagian tanaman miana yang biasanya dimanfaatkan sebagai obat adalah bagian daun. Namun tidak semua tanaman miana dapat dipergunakan sebagai obat. Hanya miana dengan daun yang berwarna merah, kecoklatan, atau kehitaman dengan tepian bergerigi yang dapat dimanfaatkan sebagai obat. Daun miana sendiri mengandung minyak atsiri, fenol, tanin, lemak, dan fitosterol. Pada umumnya, pengambilan senyawa bioaktif dari suatu tanaman dapat dilakukan dengan cara tanaman obat yang telah kita ketahui dapat digunakan sebagai obat, kita ekstraksi bagian tanaman tersebut. Namun, cara ini kalau kita lakukan terus-menerus, maka ketersediaan hayati di lingkungan akan menurun, sehingga cara ini tidak efisien. Karena cara memperoleh senyawa bioaktif tersebut dianggap kurang efektif, maka dilakukan dengan cara lain, yaitu dengan cara menggunakan mikroba endofit yang mampu menghasilkan sejumlah senyawa bioaktif yang dibutuhkan, di mana keberadaan bakteri endofit di dalam jaringan tanaman juga dapat memacu pertumbuhan tanaman, serta berperan sebagai agen pengendali hayati. Beberapa genus bakteri endofit diketahui mampu menghasilkan senyawa metabolit sekunder seperti antibiotik yang dihasilkan oleh Streptomyces atau anti kanker seperti taksol yang diketahui sebagai senyawa anti kanker yang dihasilkan oleh Taxomyces andrenae. Kemudian ada antifungi, antivirus, dan agen insektisidal. Penelitian ini pun memiliki tujuan untuk mengisolasi bakteri endofit dari tanaman miana dan menguji aktivitas antibakteri dari isolat bakteri endofit tersebut terhadap dua bakteri patogen, yaitu Escherichia coli dan Staphylococcus aureus, di mana bakteri patogen Escherichia coli dapat menyebabkan diare yang ringan sampai sedang, bahkan dapat berakibat fatal. Lalu untuk bakteri patogen Staphylococcus aureus merupakan penyebab bisul bernanah, radang selaput otak, dan racun pada makanan. Kemudian selanjutnya ada metode penelitian. Sebelum saya membahas metodenya, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu jenis penelitian yang digunakan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode eksperimen. Mengapa metode eksperimen?
Karena pada jurnal ini peneliti menjelaskan prosedur kerja yang dilakukan, yaitu isolasi bakteri endofit dan uji aktivitas antibakteri dari isolat bakteri endofit terhadap patogen. Sebelum melakukan penelitian, sebaiknya kita menyiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Pada penelitian kali ini, alat yang kita gunakan adalah autoclave, inkubator, bunsen, cawan petri, beker gelas, pipet volume, pinset, penggaris, jangka sorong, jarum ose, dan grill glass. Kemudian bahan yang akan kita gunakan, yang pertama ada sampel dari tanaman Miana yang kita gunakan pada bagian akar, batang, dan daunnya saja. Kemudian ada etanol 70%, ada natrium hipoklorit 5,25%, ada nistatin 0,01% bobot per volume, kemudian ada nutrien agar dan nutrien broth. Selanjutnya adalah prosedur kerja. Pada isolasi bakteri endofit yang kita lakukan adalah yang pertama kita mencuci sampel, di mana pada percobaan ini sampel yang kita gunakan tadi adalah tanaman Miana pada bagian akar, batang, dan daun. Sampel dalam kondisi segar dicuci dengan air mengalir hingga bersih, lalu dipotong dengan ukuran 1-3 cm. Kemudian dilakukan proses sterilisasi permukaan. Potongan sampel direndam etanol 70% selama 1 menit. Kemudian cairan perendam dibuang dan diganti dengan natrium hipoklorit 5,25% selama 5 menit. Lalu cairan perendam dibuang kembali dan sampel dibilas dengan etanol 70% sebanyak 3 kali pembilasan. Sampel yang telah steril dicacah secara steril, lalu ditanam pada media Na atau nutrien agar yang telah ditambahkan nistatin 0,01% bobot per volume dan diinkubasi di ruang gelap pada suhu ruang serta diamati hingga terdapat koloni yang tumbuh. Setelah diinkubasi, kita lakukan pemurnian dengan cara memindahkan koloni yang tumbuh ke cawan petri yang berisi Na. Setelah diperoleh biakan murni, bakteri endofit disimpan dalam agar miring Na. Kemudian pada uji aktivitas antibakteri dari isolat bakteri endofit terhadap patogen kita lakukan dengan cara 1 ose bakteri patogen diregenerasikan ke dalam 5 mili media NB atau nutrien broth, dan bakteri endofit yang berasal dari stok agar miring diinokulasikan ke media Na baru, lalu diinkubasi pada suhu 28-30 derajat Celcius selama 24 jam. Sebanyak 0,4 mili kultur bakteri patogen ditambahkan ke 80 mili Na cair yang bersuhu kurang lebih 40 derajat Celcius, kemudian dikocok, lalu dituang ke dalam cawan petri sebanyak 20 mili. Isolat bakteri endofit diinokulasikan ke media yang telah mengandung patogen dengan menggunakan ose. Diinkubasi pada suhu ruang selama 1-2 hari dan diameter zona bening yang terbentuk diukur menggunakan jangka sorong. Selanjutnya ada hasil pembahasan di mana pada penelitian kali ini kita mendapatkan total bakteri endofit yang berhasil diisolasi dari tanaman Miana berjumlah 22 isolat, yang terdiri atas 6 isolat dari akar, 6 isolat dari daun, dan 10 isolat dari batang. Bakteri endofit hasil isolasi tersebut kemudian diuji aktivitas antibakterinya terhadap bakteri patogen yang digunakan, yaitu Staphylococcus aureus,
dan Escherichia coli. Hasil penelitian menunjukkan 13 isolat bakteri endofit mampu menghambat pertumbuhan Escherichia coli dan 15 isolat mampu menghambat pertumbuhan Staphylococcus aureus. Sedangkan bakteri endofit yang mampu menghambat keduanya berjumlah 10 isolat. Terbentuknya zona bening menandakan bahwa bakteri endofit tersebut memiliki kemampuan untuk memproduksi senyawa ekstraseluler yang bersifat antibakteri. Senyawa antibakteri yang terkandung dalam tanaman miana antara lain alkaloid, flavonoid, kemudian ada polifenol. Dari ketiga senyawa tersebut memiliki mekanisme kerja yang berbeda-beda. Pada senyawa flavonoid bekerja dengan menghambat sintesis asam nukleat, menghambat pembentukan DNA dan RNA, serta menghambat fungsi membran sel dan menghambat metabolisme. Di mana pada bagian menghambat fungsi membran sel dengan cara membentuk senyawa kompleks dengan protein ekstraseluler dan terlarut sehingga dapat merusak membran sel bakteri. Lalu pada senyawa alkaloid bekerja dengan cara mengganggu komponen penyusun peptidoglikan pada sel bakteri sehingga lapisan dinding sel tidak terbentuk secara utuh dan menyebabkan kematian sel tersebut. Kemudian, pada senyawa fenol bekerja dengan cara mendenaturasi protein sel. Ikatan hidrogen yang terbentuk antara fenol dan protein mengakibatkan struktur protein menjadi rusak. Ikatan hidrogen tersebut akan mempengaruhi permeabilitas dinding sel dan membran sitoplasma, sebab keduanya tersusun atas protein. Permeabilitas dinding sel yang terganggu mengakibatkan ketidakseimbangan makromolekul dan menyebabkan sel menjadi lisis. Demikian review jurnal dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan, saya mohon maaf. Saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.